Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dini. Ya, Ibu Kartini. Bagaimana Ya, kabarnya, Ibu? alhamdulillah baik-baik saja, Ibu. Apa kabarnya Ibu Dini? Alhamdulillah, Bu Dini juga baik, Bu Kartini. Ya, tadi Bu Dini nelpon saya ya berkali-kali. Ada apa ya, Bu ya? Iya, Bu. Saya mau cerita. Cerita apa, Bu? Iya, begini Bu Kartini. Saya ini lagi bingung. Terus dicampur juga lagi kesel. Bingung, kesel. Bingung kenapa, Bu? Kok kesel kenapa? Ada apa, Bu? Ayo cerita ke saya. Tapi sebelum Ibu cerita, nah kalau Ibu udah mau cerita nih apa yang mau kita tuju dari diskusi ini, tujuannya ini apa? Kalau boleh saya tahu? Iya, saya ini pengen menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Saya pengen cerita, pengen ngobrol sama Bu Kartini. Bu Kartini sedang sibuk nggak ya, Bu ya? Enggak sih, kebetulan tadi habis ngasih pembelajaran sama anak-anak juga dan agak sedikit santai. Boleh. Kalau Ibu mau ngobrol sama saya akan mendengarkan cerita Ibu. Ada apa, Ibu? Iya, saya ini belakangan ini lagi kesel sama bingung juga ya, Bu ya. Iya. Sama anak-anak saya di kelas daring saya ini. Mereka itu menurut saya sedikit kurang merespon pembelajaran yang kalau setiap paginya itu, Bu. Oh, begitu. Jadi anak-anak kurang merespon setiap Bu Dini memberikan pembelajaran ya. Iya. Boleh Ibu Dini ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini? Iya, saya pikir anak-anak itu kurang antusias dalam belajar, Bu. Kurang semangat dalam belajar. Saya juga bingung kenapa anak-anak seperti itu, gitu, Bu. Oh, begitu. Jadi anak-anak setiap pembelajaran yang Ibu Dini berikan kurang antusias, kurang semangat. Jadi nggak terlalu, kalau kita mah kayak kata muka menggebu-gebu lah, Bu ya. Jadi mereka beberapa anak apa semua, Bu, kalau boleh saya tahu? Beberapa anak. Kalau yang beberapa anak yang biasanya aktif, mereka itu meresponnya sangat baik, bagus, antusias. Cuman ada beberapa anak, sekitar 5 anak, itu memang kurang dalam merespon. Sudah saya tanyakan terus dalam grup, kemana, apa kabarnya, tidak ada respon sama sekali. Apa ya yang membuat Ibu merasa anak-anak kurang antusias? Contohnya seperti apa, Bu? Iya, kalau misalkan saya bertanya, bagaimana kabar anak-anak, misalkan saya sebut saja Budi ya, bagaimana kabarnya Budi nak? Nah itu dalam respon pun tidak ada gitu, jawabannya merekanya tidak ada, malah dijawab oleh temannya gitu. Oh begitu, jadi nggak semua anak tapi beberapa anak yang kurang merespon. Setiap Ibu Dini tanya pun dia nggak nyaut gitu, Bu ya? Iya, nggak nyaut, nggak sama sekali. Cuman mereka menyimak gitu, beberapa orang ini menyimak dari grup itu gitu. Dia tetap menyimak, memperhatikan, tapi dia tidak pernah merespon kalau ditanya saat Ibu memberikan pertanyaan atau Ibu saat memberikan video pembelajaran, dia kurang merespon ya. Iya. Nah, yang saya ingin tahu langkah-langkah apa yang telah Ibu dilakukan dalam menghadapi masalah Ibu? Nah, biasanya saya sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kalau setiap pagi saya menyapa anak-anak, ngobrol dengan mereka, bagaimana hari mereka gitu di rumah, bagaimana situasi mereka. Jadi saya pun mengetahui kegiatan mereka di rumah gitu, Bu. Jadi Bu Dini sesempatnya sebelum pembelajaran persepsi, menyapa mereka, menanyakan kabarnya, apakah ya. Nah, apa Ibu Dini pernah melakukan diskusi atau ngobrol dengan beberapa anak tersebut yang kata Ibu Dini tadi? Nah, ini belum saya ngobrol sempat ya, Bu ya, belum sempat saya ngobrol sama anak-anak yang 5 orang tadi sih, belum sempat, Bu.
Kemarin itu saya pengen telepon, cuman takut sedang ada kesibukan lain, jadi kemungkinan dekat-dekat ini baru saya hubungi. Nah, saya ingin tanyakan ke Ibu. Tadi kan Ibu bilang Ibu akan mencoba menelpon anak-anak tersebut, gitu kan? Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa Ibu Dini tidak lakukan saat itu atau saat ini, gitu? Iya, kalau misalkan saya pikir kalau saya langsung lewat aplikasi grupnya, takut mengganggu dari kegiatan anak-anak yang lainnya. Jadi saya pikir saya akan menghubungi pribadi lewat WA atau lewat video call gitu sih Bu Kartini. Oh, ya itu bagus sih Bu. Kalau Ibu maksudnya mencoba menelpon anak-anak tersebut melalui video call secara langsung, mungkin Ibu bisa bertanya langsung ya. Ya kata Ibu tadi kalau Ibu menanyakan langsung di WA grup, mungkin takut mengganggu pembelajaran ya atau mengganggu anak-anak yang lain saat belajar ya Bu ya. Iya. Malah nanti mereka tidak konsentrasi gara-gara hanya beberapa anak yang tidak merespon saat pembelajaran. Iya benar. Takut mengganggu pembelajaran yang lagi berlangsung Bu. Nah iya. Seperti itu ya. Nah, andaikan Ibu Dini sudah mencoba nih memvideo call atau mengobrol langsung dengan anak-anak tersebut, apa yang ingin Ibu Dini sampaikan? Kira-kira seperti apa? Iya, saya ingin menanyakan kabar mereka, bagaimana kegiatan mereka sehari-hari di rumah, terus mengapa mereka menyimak grup, cuma tidak merespon dari pembelajaran yang saya berikan gitu. Ada kendala apa? Saya pikir seperti itu Bu Kartini. Oh, jadi kalau nanti Ibu sudah menelpon anak-anak tersebut, Ibu ingin menanyakan secara langsung ya, apa mereka itu punya kendala, apa mereka sedang ada bermasalah atau bagaimana, atau mereka sedang tidak siap, atau bagaimana lah ininya gitu, kendala mereka itu seperti apa? Saya pikir seperti itu sih Bu Kartini. Oh itu bagus sih Bu, karena kalau kita langsung bertanya kepada anaknya, mungkin dia bisa merespon langsung, mungkin apa mereka karena daring ini terbiasa bangun siang, ataupun mungkin saja ada, atau mungkin saja HP itu dipakai orang tuanya, atau dipakai HP kakaknya secara bergantian, karena memang kita akui daring ini agak sedikit sulit ya Bu ya, sulitnya dalam arti kata tidak seperti tatap muka, kendalanya lebih banyak. Dari kuota, dari mungkin sinyal, ataupun juga mereka udahlah nggak usah respon, yang penting nyimak aja, nggak perlu menjawab, yang penting saya kerjain tugas. Padahal itu sangat penting ya kalau kita merespon, setidak-tidaknya anak itu kan kita tahu anak itu sudah bangun, sudah siap gitu ya Bu ya. Iya betul Bu Kartini. Nah, sekarang saya ingin tanya, setelah Ibu Dini mencoba, kata Ibu tadi, apa yang Ibu Dini akan lakukan, kekuatan apa dong yang Ibu miliki kira-kira nih, agar anak mau merespon gitu? Kekuatan apa Ibu Dini miliki? Iya, sebelumnya sih saya mau cerita dulu. Boleh. Kemarin pas kelas 4 mereka, saya pernah megang mereka 1 semester di semester 2 karena guru kelasnya pindah ke alokasi di tempat yang baru atau yang bagaimana ya, ada mungkin mutasi. Nah kebetulan saya diberikan tugas untuk memegang kelas 1 semester ya, semester 2 itu. Nah, mereka sangat aktif kalau dalam pembelajaran kelas seperti biasa, mereka aktif sekali. Terus jarang sekali ada yang tidak masuk sekolah, itu jarang sekali. Terus saya pikir dalam daring ini saya tuh mau mengajak mereka memberikan cerita awal dulu sebelum masuk ke pembelajaran ya Bu Kartini ya, supaya menarik perhatian mereka, fokusnya mereka, kemudian konsentrasinya mereka sudah siap atau belum sebelum memulai pembelajaran. Saya pikir seperti itu dulu sih, supaya menarik minat siswa.
gitu bukan? Iya, betul. Iya, benar, saya setuju. Karena memang ya Bu, kayak saya bilang tadi di awal, kalau memang saat pembelajaran daringnya memang agak sulit seperti tidak tatap muka. Iya. Dan tadi saya lihat Bu Dini pernah memegang mereka waktu di kelas 4 1 semester ya. Iya, setidak-tidaknya kurang lebih Ibu tahu lah ya, Ibu tahu watak mereka gitu ya, karakter mereka. Nah, saat ini pas Ibu mungkin kendala karena daring ini kan tadi seperti kuota atau alasan lain yang memang mereka juga bagaimana gitu kan ya, kayak mana dari pihak orang tua juga kurang peduli misalkan gitu, bisa jadi ya Bu Kartini ya, kita kan kurang paham ya. Kalau misalkan kita tatap muka langsung melihat anak-anak, kita bisa tahu langsung kondisi mereka gitu sih. Iya. Ya sih saya rasa karena Bu Dini sudah memiliki kekuatan dengan pernah memegang mereka, setidak-tidaknya karakter anak-anak yang mungkin ada bermasalah di sini Ibu Dini sudah tahu ya. Nah, menurut saya nih, saya mau tanya ke Ibu, penting nggak sih mereka merespon saat pembelajaran bagi Bu Dini? Penting sekali Bu Kartini. Kalau menurut saya umpan balik dari siswa itu sangat penting, karena apakah mereka mengerti atau tidak, pembelajaran yang saya berikan itu menarik atau tidak, menyimak atau tidak. Nah, itulah umpan balik yang mereka berikan ke saya, supaya saya juga bisa memberikan masukan yang lain, misalkan kalau mereka tidak mengerti gitu. Jadi saya bisa ada cara lain supaya mereka mengerti gitu, bukan? Iya sih. Memang kita akui dengan anak merespon, umpan balik apa yang kita berikan, setidak-tidaknya materi yang kita berikan itu anak itu nyambung atau paham gitu. Iya, betul. Ya, jadi dibanding Bu Dini kan sering merefleksikan pembelajaran setelah pembelajaran. Jadi anak itu juga lagi yang nggak mau jawab ya. Oke. Sebenarnya yang Ibu Dini ceritakan tadi sih saya sangat setuju ya Bu, karena memang penting sekali anak-anak merespon atau memberikan umpan balik apa yang kita berikan ya. Jadi kita tahu kadar mereka itu paham atau tidak materi yang kita ajarkan gitu. Biar kita juga bisa memberikan ini lagi ya, arahan lagi, misalkan kalau merekanya kurang paham, jadi saya bisa memberikan solusi berikutnya gitu. Kadang-kadang kan namanya ada anak itu ada yang pahamnya kita jelaskan secara virtual, ada yang secara visual, ada yang sudah kita jelaskan terperinci, mereka masih aja kurang paham. Nah, dengan adanya umpan balik atau respon, setidak-tidaknya anak kita memahami anak-anak mana sajakah yang sudah paham dan yang tidak paham. Nah, yang tidak paham kita bisa mengadakan perbaikan gitu ya Bu ya. Nah, sedangkan anak-anak yang sudah paham kita bisa adakan pengayaan. Betul. Iya, benar. Nah, sekarang saya ingin tanyakan lagi ke Ibu, kira-kira selanjutnya kalau Ibu sudah berusaha untuk memvideo call, Ibu sudah memiliki kekuatan yang kata Ibu tadi, rencana apa yang ada yang ingin Ibu lanjutkan atau Ibu ingin capai tujuannya, rencana apa Bu? Supaya tujuan Ibu itu tercapai, kira-kira seperti apa rencananya? Kalau saya pikir supaya tujuan saya ini tercapai, saya membuat video pembelajaran yang menarik. Jadi saya pikir jadi tidak hanya saya mengambil misalkan dari materi atau video pembelajaran orang lain, tapi saya membuat sendiri video pembelajaran serta animasi yang menarik siswa gitu, Ibu Kartini. Saya pikir seperti itu. Seperti itu ya rencana Bu Dini. Kalau anak-anak sudah mulai aktif dan anak-anak sudah mulai merespon, Ibu Dini akan mencoba membuat video pembelajaran yang dibuat sendiri ya Bu, tanpa mengambil video pembelajaran lain. Karena kita tahu ya, kita paham bahwa kemampuan anak ya gurunya yang harus tahu gitu kan. Bakat mereka di mana, minat mereka di mana. Kalau kita kasih video pembelajaran orang lain, kita tidak tahu anak itu nyambung atau tidak. Tapi kalau diberikan dengan gurunya langsung,
dengan wajah gurunya, suara gurunya, setidak-tidaknya mereka mengenal, oh ini guru saya, oh ini suara guru saya, gitu ya Bu ya. Iya bagus Bu. Ya, saya setuju seperti itu. Iya, saya sangat setuju tuh Bu. Bagus, keren Bu. Nah, rencana Ibu Dini itu perlu Ibu Dini lakukan itu Bu. Oke. Iya. Nah, apa nih Bu yang saya tanyakan? Rencananya Bu Dini setelah membuat rencana itu, ada nggak komitmen yang ingin Ibu lakukan? Komitmen supaya tujuan Ibu tercapai, kira-kira seperti apa? Nah, ini sudah buat rencana nih, seperti ini kata Bu Dini tadi. Komitmennya seperti apa? Iya. Nah, ini kan tadi saya sebelum saya membuat pembelajaran itu kan masalah kita kan karena siswa kurang merespon ya Bu Kartini. Yang pertama tadi tuh saya tuh mau mereka juga berkomunikasi dulu dengan mereka. Saya video call mereka atau saya telepon lewat pribadi mereka, orang tua mereka, bagaimana kendala mereka di rumah. Nah, itu saya perlu tahu dulu sebelum saya membuat video pembelajaran. Nah, untuk menjalankan rencana saya itu, saya juga perlu berdiskusi, ngobrol dengan orang tua di rumah melalui video call yang tadi. Iya. Jadi itu tadi rencana Ibu. Iya. Apa Bu? Lanjut Bu. Iya. Ceritakan Bu. Nggak apa-apa Bu. Ayo Bu. Keluarkan. Yang sudah pasti orang tua kita harus bekerja sama dengan orang tua ya Bu Kartini ya. Iya, saya juga nggak bisa tidak ada campur tangan dari orang tua karena mereka yang setiap hari di rumah bertemu dengan orang tua. Jadi saya pikir harus bekerja sama dengan orang tua gitu Bu Kartini. Iya. Benar Bu, apa yang Ibu omongkan tadi atau Ibu bicarakan tadi benar. Ibu akan coba meminta bantuan. Itu berarti dukungan ya Bu, dukungan dari orang tua. Dari orang tua. Karena saat ini apalagi dalam pembelajaran daring, orang tua itu lebih banyak berperan yang memperhatikan mereka di rumah. Karena kalau kita langsung kita mau datang satu persatu anak dalam waktu mungkin di kelas Bu Dini ada berapa anak kira-kira? 30 lebih ada berapa? 35. Nah, kalau dalam 35 Bu Dini mau sebulan satu hari satu juga kayaknya kewalahan ya, terkecuali mungkin kalau Ibu Dini ada suatu tujuan, mungkin saja. Tetapi kalau mau tiap hari Ibu ke situ juga akan menghabiskan waktu kalau hanya untuk terfokus dengan anak-anak tertentu. Tetapi kalau Ibu menggunakan meminta bantuan atau dukungan dengan orang tua, istilahnya sudah dari awal Ibu membuat kesepakatan, insya Allah sih rencana apa yang Ibu ingin sampaikan, yang Ibu ingin jalankan tadi, itu terlaksana. Nah, yang saya rasa seperti itu bagus Ibu pertama video call dulu, menanyakan satu persatu boleh, karena mungkin kalau di grup, nanti kalau yang ngomong, mending kalau dia ngobrol atau dia ngomong, kadang-kadang ya dia cuek aja, apa mungkin dia rasa takut atau juga mungkin dia rasa malas, ataupun juga bisa jadi itu HP tidak dipegang oleh dia langsung. Nah, kalau Ibu video call, kata Ibu tadi rencananya ya setidak-tidaknya walaupun yang mengangkat orang tua, setidak-tidaknya kan kita bisa tahu apa kendala si anak ini gitu. Iya benar. Nah, kalau memang seperti itu ada satu lagi nih, kalau bisa dibuat jadwal saja Bu, dibuat jadwal. Kalau mau sehari satu boleh, mau setiap karena anak-anak seperti itu memang harus kita kontrol sih Bu, yang harus kita kontrol. Itu dibuat jadwal juga boleh tuh Bu Dini. Kayak kita umpamanya saya pikir ini juga. Ya betul Bu Kartini. Saya pikir juga nanti saya jadwalkan untuk video call setiap per anak yang tadi tidak aktif dalam daring. Saya pikir seperti itu Bu Kartini. Iya, karena kalau kita buat jadwal, kita tahu nih anak mana yang sudah saya telepon, responnya seperti apa, gitu kan. Orang tuanya ngedukung atau tidak, gitu kan. Terkadang anak itu sudah megang HP sendiri,
orang kalau ditanya tugas, udah nak, sudah Bu, padahal belum. Iya, Namanya orang tua tidak mengecek. Padahal orang tua tidak, padahal orang tuanya mungkin tidak mengecek handphonenya secara langsung jika anak itu HP sendiri. Tetapi terkadang mungkin HP-nya itu dipegang orang tua, atau orang tuanya udah berangkat kerja dari pagi, gitu kan? Gitu. Oke. Iya, baik, saya setuju. Berarti komitmen ibu, pertama ibu akan video call anak-anak, membuat jadwal dulu, terus meminta dukungan kedua orang tua. Oke. Nah Bu, saya tanya lagi Bu, kira-kira ada nggak yang ingin ibu tanyakan kembali? Atau masih ada yang ingin ibu sampaikan ke saya? Ada lagi nggak masalahnya? Nggak apa-apa Bu, kita ngobrol ini Bu. Iya. Selain respon. Ya selain ini sih alhamdulillah, untuk kendala yang lain anak-anak sudah aktif sih ya Bu Kartini ya, dan pembelajaran berjalan dengan baik untuk yang seperti ini ya, kecuali yang 5 orang tadi gitu. Alhamdulillah kelasnya sudah aktif sekali anak-anak gitu. Iya. Ya cuman kendalanya jadi 5 anak ini saja yang kurang merespon, kurang antusias ya, kurang antusias. Jadi saya merasa jadi karena mereka berlima ini, saya merasa jadi kenapa pertanyaan-pertanyaan itu, kenapa anak-anak ini nggak ada gitu kan, jadi kayak ada yang hilang gitu, kurang. Iya betul saya. Iya, karena kita ngerasa kalau kecuali anak itu tidak menyimak, atau dia tidak memiliki gawai untuk mengikuti daring, itu mungkin kita bisa cari solusinya, bisa menemuinya secara langsung di rumah atau dia suruh ke sekolah. Tapi anak ini ada di grup menyimak tapi kurang merespon. Karena kurang merespon itu jadi saya bertanya-tanya. Jadi kenapa gitu kan nama anak saya ini gitu. Ya itu aja bukan. Oke. Nah, oke, kendala. Jadi gimana? Sudah plong? Sudah tahu kan apa yang harus Ibu Dini lakukan kira-kira? Alhamdulillah. Saya alhamdulillah udah tahu gitu. Yang pertama kan saya harus visi mereka dulu. Kemudian saya pelajaran. Iya. Alhamdulillah seperti ini. Ya, sama-sama Bu Dini. Ya. Kita sharing Bu. Nah dengan sini kan kita bisa tahu kendala apa. Siapa tahu dengan ini kan Bu Dini bisa mencari solusinya sendiri kan akhirnya. Oh iya saya harus seperti ini. Kita ngobrol bareng nggak apa-apa kok Bu. Ya kebetulan saya juga lagi ada waktu, dan kebetulan juga nanti siang juga saya ada kegiatan. Kalau memang sudah tidak ada, kalau masih mesti diobrolkan silakan. Kalau memang sudah tidak ada, saya mau lanjutkan tugas saya juga sini Bu. Bagaimana sudah tidak ada lagi Bu Dini? Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak waktunya Bu Kartini. Sama-sama Bu Dini. Oke ya, terima kasih ya. Iya, kita. Waalaikumsalam.